Waktunya kita recap dari 3 bank sentral, Fed, BOE, dan juga ECB. Kira-kira mana yang sekarang malah menjadi mata uang yang terkuat? Oke, begitu ulasannya. Semua economic data untuk minggu ini hampir sudah selesai semua. Dan kita tinggal menyisakan beberapa data manufacturing dan juga service PMI dari zona Eropa dan juga dari Inggris. Lalu kemudian nanti malam juga ada beberapa data dari Amerika. Tapi tentunya yang harus kita lihat di sini adalah bank sentral, karena memang semua fokus market, semua pelaku pasar melihat dari keputusan yang dihasilkan oleh bank sentral. Diawali dengan keputusan bank sentral yaitu Federal Reserve yang memutuskan untuk menahan suku bunga, tapi juga memberikan indikasi bahwa mereka siap untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tahun depan. Walaupun mereka juga masih tetap terbuka untuk masalah kenaikan, tapi mayoritas sudah confirm bahwa mereka sudah bisa mulai mempertimbangkan atau mungkin lebih tepatnya akan membahas potensi pemangkasan tersebut di pertemuan selanjutnya. Nah, sementara ECB juga melakukan hal yang hampir sama, yaitu mempertahankan tingkat suku bunga, tapi kemudian pernyataan dari Christine Lagarde kecenderungannya adalah relatif masih tetap hawkish. Demikian pula dengan Bank of England, di mana Bank of England mempertahankan suku bunganya juga, lalu kemudian bahasa yang disampaikan oleh Bailey cenderung less dovish, atau dalam ini kesimpulannya, baik ECB ataupun BOE kecenderungannya relatif hawkish. Nah, jadi kalau seperti ini, seharusnya sangat wajar kalau kita lihat euro ataupun pound sterling mengalami penguatan dibandingkan US dollar. Nah, tapi euro tentunya akan sedikit lebih baik daripada kondisi dari pound sterling, sehingga kemungkinan potensinya euro terhadap pound sterling agak sedikit lebih kuat. Ini dikaitkan dengan data ekonomi yang sedikit lebih baik daripada Inggris. Tapi keduanya relatif kurang baik dibandingkan dengan Amerika. Nah, jadi kesimpulannya, euro dan pound sterling kemungkinan menguat, tapi juga kemungkinan berpotensi terbatas. Oke, economic data untuk hari ini. Di sore hari kita akan melihat di jam 4, kurang lebih zona Eropa, manufacture PMI dan juga service PMI. Lalu kemudian juga kaitan dengan Jerman. Saya akan melihat lebih dulu dari Jerman. Kalau kita lihat di sini, ekspektasinya adalah naik 43,2 dari 42,6. Ini adalah untuk manufacture, sementara untuk service PMI-nya dari 49,6 menjadi 49,8. Tipis saja. Apa yang kita dapat? Kalau misalkan data Jerman ini bagus, biasanya itu akan kecenderungan memberikan dampak yang juga optimis terhadap ekonomi Eropa. Dan itu berarti kaitannya dengan data zona Eropa pun kemungkinan akan potensinya tidak terlalu jauh berbeda. Artinya kita bisa mengharapkan euro kemungkinan akan terdorong naik kalau memang data ini betul-betul confirm bagus. Cuman masalahnya adalah selama angkanya masih tetap di bawah 50, angka indeks di bawah 50 itu berarti negatif untuk mata uang. Jadi kemungkinan potensi kenaikan itu akan relatif singkat dan akhirnya diharapkan kembali mulai penurunan. Nah, terlepas dari apa yang diumumkan oleh ECB, termasuk juga Presiden Christine Lagarde yang relatif lebih hawkish daripada dolar ataupun dari Fed, masalahnya adalah ini akhir pekan dan kita sudah melihat kenaikan yang sangat cukup luar biasa di pekan ini. Terutama untuk pelemahan US dollar yang bertubi-tubi dari sejak awal pekan, sehingga kemungkinan akhir pekan ini akan ada potensi rebound dari US dollar, dan itu artinya euro ataupun pound sterling berpotensi mengalami correction. Nah, demikian pula dengan data dari Inggris yang kemungkinan di sore hari kita akan melihat datanya relatif lebih naik atau lebih baik daripada ekspektasi. Mungkin diharapkan naik 47,5, saya perkirakan mungkin kalaupun ada 47,7, oke, berarti pound sterling akan mengalami kenaikan atau spike sesaat, tapi kemudian dia akan berpotensi berbalik turun karena lagi-lagi efek akhir pekan dan juga potensi profit taking. Dan juga kaitannya dengan angka indeks yang masih tetap di bawah 50. Nah, satu sisi jasa atau PMI service yang akan dirilis untuk Inggris berada di 51,0 ekspektasinya. Sementara bulan lalu berada 50,9. Jadi sebetulnya sejak data bulan lalu ini sudah memberikan anggapan bahwa ekonomi Inggris sedikit lebih bagus. Cuman lagi-lagi teman-teman, kalau misalkan terjadi kenaikan, hati-hati dengan data manufacturnya karena keseluruhan semua akan melihat aktivitas manufaktur yang kurang baik, itu akan berdampak kepada ekonomi yang juga kurang baik. Dan jangan lupakan dengan Ramsden Speaks, anggota MPC atau pejabat dari MPC, pembuat kebijakan untuk suku bunga Bank of England. Ramsden akan memberikan pidatonya, tapi hati-hati kalau misalkan tidak ada pernyataan apapun tentang kebijakan ekonomi ataupun kebijakan moneter, maka kemungkinan bisa diabaikan dan kecenderungannya pound sterling tidak punya batu pijakan kembali. Dan saya rasa Ramsden adalah pemihak ataupun yang berada di pihak untuk menahan suku bunga, bukan mendukung kenaikan suku bunga.
Jadi saya rasa itu akan menjadikan faktor tekanan untuk pound sterling sendiri. Nah, untuk malam hari, industrial production dari Amerika, saya akan skip itu walaupun kelihatannya datanya cukup lumayan. Harapannya adalah 0,3% dari minus 0,6%. Ada pertumbuhan di situ. Dan terpetis, ya, kita bisa harapkan dolar akan rebound. Dan itu berarti sesuai dengan teknikalnya yang kemungkinan sudah tertekan bertubi-tubi sejak awal pekan sampai kemarin keputusan dari Fed. Jadi kemungkinan kita akan lihat rebound yang dibantu oleh data ekonomi juga atau didukung oleh data ekonomi. Kemudian manufacturer saya rasa tidak akan terlalu jauh. 49,3 dengan 49,4 sebelumnya tidak akan memberikan efek yang terlalu signifikan. Dan tentunya data PMI service yang diperkirakan 50,6 itu pun turun dari 50,8. So secara agregat data nanti malam kemungkinan lebih kepada weak dollar atau pelemahan US dollar. Tapi hati-hati karena ini efek akhir pekan, saya lebih berharap condong kepada profit taking dari semua market, kemudian dolar akan sedikit rebound secara teknikal. Tapi ingat, ini hanya secara teknis saja, bukan karena basic fundamental. Karena kita tahu, apa yang diumumkan oleh Fed baru akan dilaksanakan di tahun depan, sehingga imbasnya, efek akhir tahun, kita akan rasakan rally di pasar saham dan juga kemungkinan emas. Ya, ini adalah recap dari pasca apa yang diputuskan oleh para bank sentral, dari Fed, kemudian ECB, dan juga Bank of England. Oke, kita lihat di sini. Keputusan bank untuk mempertahankan tingkat suku bunga oleh Fed dikonfirmasi dengan kemungkinan atau kecenderungan untuk dovish statement. Diperkuat lagi dengan statement dari sang ketua, Jerome Powell. Dan mereka memiliki proyeksi untuk kemungkinan potensinya 3 kali pemangkasan di tahun 2024. Sementara kalau kita lihat dari Inggris dan juga Eropa, kecenderungan tidak akan ada cut rate katanya di tahun 2024 karena mereka masih bergulat, masih bertempur dengan inflasi yang masih cukup jauh. Walaupun kalau kita lihat inflasi Eropa sebetulnya berada di 2,9%, bandingkan dengan Amerika yang baru atau masih tetap tertahan di 3,2%. Tapi lagi-lagi Presiden Christine Lagarde cenderung mengatakan mereka belum siap untuk mengatakan kemenangan. Jadi kemungkinan masih tetap terbuka untuk opsi kenaikan suku bunga. Walaupun dalam beberapa bulan ke depan mungkin tidak akan menaikkannya, tapi setidaknya mereka tetap menjaga opsi tersebut untuk terbuka. Nah, terlebih dengan inflasi yang sewaktu-waktu bisa kembali naik. Ini pertimbangannya adalah dengan harga energi ataupun harga bahan bakar. Nah, oleh karenanya dampaknya adalah US dollar melemah terhadap semua mata uang rival, termasuk euro dan juga pound sterling. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan yang seharusnya terjadi sampai kemarin, atau bahkan sampai detik ini. Tapi lagi-lagi technical kemungkinan akan sedikit berbalik. Nah, kemudian proyeksi pasar terkait dengan pemangkasan suku bunga. Untuk Fed sendiri, pasar berekspektasi kemungkinan ada pemangkasan sekitar 144 basis point dan itu akan dimulai sekitar bulan Mei atau di bulan Juni. Sementara kalau kita lihat dari proyeksi bank ataupun analis mengatakan bahwa ada beberapa pandangan yang cukup spesifik di sini. Saya dapat dari BlackRock yang mengatakan mereka melihat ada potensi pemangkasan dimulai bulan Maret dan secara berjenjang Maret, kemudian Mei, dan Juni. Mereka akan melihat ada 3 kali pemangkasan langsung, 25 kali 3. Dan Goldman Sachs mengatakan dimulai juga bulan Maret. Lalu kemudian JP Morgan, Bank of America, dan juga Barclays mengatakan kemungkinan proyeksi mereka melihat pemangkasan baru dimulai bulan Juni. Alasannya sederhana. Mereka masih mengkhawatirkan kondisi inflasi sehingga kemungkinan dari sejak bulan Januari sampai bulan Juni dikhawatirkan inflasi agak sedikit naik, jadi mereka tidak berani untuk memperkirakan pemangkasan di bulan Maret. Nah, sementara UBS mengatakan kemungkinan dimulai bulan Mei. Ini mirip dengan apa yang digambarkan atau yang diharapkan oleh pasar, termasuk juga proyeksi dari Fed. Nah, kemudian Citigroup mengatakan kemungkinan paling telat di bulan Juli. Jadi, ya, spesifik mungkin kisaran Maret sampai Juli itu harus diperhatikan oleh para pelaku pasar. Ya, saya rasa dengan semakin ketatnya, semakin banyaknya proyeksi untuk pemangkasan suku bunga, maka kemungkinan dolar berpotensi melemah di tahun 2024. Tapi, bagaimana dengan Inggris? BOE diperkirakan hanya melakukan pemangkasan sedikit saja, sekitar 50 basis point, dan diperkirakan mungkin sekitar bulan Mei, kata pasar. Sementara bagi bank ataupun beberapa analis mengatakan, bisa jadi Bank of England justru akan lebih cepat daripada Federal Reserve. Demikian pula pandangan dari bank ataupun analis yang mengatakan Eropa pun atau ECB kemungkinan bisa memangkas lebih cepat daripada Federal Reserve. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang paling cepat kapan, kemungkinan yang diperkirakan paling cepat bagi pasar itu adalah di bulan Maret. Ya, ada 2 atau 3 bulan ke depan pertemuan yang berarti kita memiliki kesempatan untuk melihat terlebih dulu inflasi.
Kalau inflasi dari masing-masing kawasan tentunya masih tetap stabil untuk mengalami penurunan, ada potensi pemangkasan lebih cepat dari yang diperkirakan, termasuk juga untuk Fed. Nah, pasca keputusan Bank Sentral juga akan mempengaruhi sikap dan kebijakan dari Bank of Japan yang baru akan melakukan pertemuan minggu depan, 18 dan 19 Desember. Oke, kita lihat di sini. Potensinya adalah seperti yang pernah kita bilang, bahwasannya Bank of Japan itu akan sangat bergantung kepada Federal Reserve. Apapun yang dilakukan Federal Reserve, maka itu yang akan mempengaruhi sikap dan juga pandangan dari Bank of Japan. Itulah sebabnya Tatsuo Ueda kadangkala dia memberikan sinyal bahwa mereka harus segera bertindak, tapi kadangkala mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa terburu-buru. Nah, salah satunya ini adalah kaitannya dengan kalau misalkan Federal Reserve masih kekeh menaikkan suku bunga, maka tidak akan terkejar oleh Bank of Japan walaupun mereka memaksakan untuk menaikkan suku bunga. So, mau tidak mau, mereka menunggu terlebih dulu supaya Federal Reserve menghentikan laju kenaikan suku bunga. Dan secara teori itu sudah didapatkan, sehingga kemungkinan beberapa pandangan mengatakan paling cepat kemungkinannya di November, yaitu bulan kemarin. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Nah, kemudian muncullah ekspektasi di bulan Desember, dan itu baru minggu depan. Sayangnya, lagi-lagi ekspektasinya kemungkinan tidak berubah untuk minggu depan. Jadi kalau ini yang terjadi teman-teman, tidak ada perubahan suku bunga, tidak ada perubahan kebijakan, tidak ada perubahan ataupun penghapusan dari yield curve control, maka hati-hati, USD Japanese Yen kemungkinan rebound terlebih dulu sebelum akhirnya mereka mendapatkan kepastian kapan BOJ akan melakukan perubahan sikap ataupun kebijakan tersebut. Nah, prediksi para analis diperkirakan paling cepat itu adalah di bulan Januari atau paling lambat di bulan Maret. Itu adalah kaitannya dengan fiscal year, ya, tahun anggaran 2024 untuk Jepang. Termasuk salah satu alasannya adalah menanti hasil mungkin lebih kepada negosiasi upah dari buruh, termasuk juga kepada perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang akan sedikit seru. Yang kemungkinan terjadi menurut beberapa survei mengatakan kemungkinan bukan suku bunga terlebih dulu, melainkan yield curve control alias YCC yang akan diubah terlebih dulu. Nah, ada pandangan juga di sini split antara pandangan 88% mengatakan kemungkinan yield curve control akan dihapuskan. Ada 12% yang mengatakan kemungkinan yield curve control itu akan diubah batas atas batas bawahnya. Nah, saya pribadi saya lebih condong kepada menghapus yield curve control supaya itu yang paling mematikan untuk USD Japanese Yen bergerak turun. Tapi kalau misalkan yield curve control hanya diubah saja batas atas batas bawahnya, yang dikhawatirkan oleh dampaknya hanya relatif sementara persis dengan apa yang pernah terjadi 2 bulan yang lalu. Nah, jadi sebelum kebijakan suku bunga itu dinaikkan, maka yang harus dihapuskan adalah yield curve control, barulah dia menaikkan suku bunga secara berjenjang. Dalam hal ini, beberapa survei mengatakan mungkin akan melakukan kenaikan sampai at least 0 sampai 0,1. Kalau misalkan 0 berarti kemungkinan dia hanya menaikkan 10 basis point. Kalau 0,1 berarti kemungkinan Bank of Japan hanya akan menaikkan 20 basis point. Karena untuk saat ini, suku bunga Bank of Japan masih di angka minus 0,10. Nah, ini yang menjadi catatan paling spesial. Apakah kita akan dapatkan langsung agresif atau tidak? Kita belum tahu. Yang jelas, sikap kebijakan sudah terpancing dan sudah dipicu oleh keputusan Fed yang berubah kepada sikap dovish untuk tahun depan. Kita tinggal tunggu minggu depan apakah terjadi kejutan atau justru sudah sesuai dengan dugaan kita. Outlook untuk grafik kita akan ketemu lagi di sore hari live streaming dan kita akan update outlook untuk USD Japanese Yen termasuk juga crude oil yang kelihatannya sudah mulai rebound.